Salam Digitu. Halo guys, selamat datang kembali di podcast jurusan Agribisnis. Tempat di mana kalian bisa mengetahui seputaran informasi jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Yang pada kali ini bersama saya Siti Zalika. Dan tentunya pada episode ketiga kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Bapak Riwan Kusmiadi, STP MSI. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih Pak karena sudah berkenan hadir di studio podcast Agribisnis. Nah, dengar-dengar nih Pak, Bapak selain menjadi dekan, juga menjadi dosen, Bapak ternyata juga pelaku bisnis nih Pak. Nah, bisa nggak sih Bapak ceritain nih awal mula perjalanan Bapak merintis bisnis yang sekarang Bapak geluti? Ya, terima kasih Lika sudah diundang ya di acara podcast ini. Ya sebenarnya terjun di bisnis itu karena kebutuhan duit. Jadi mau nggak mau ya saya harus berjibaku ya di tengah-tengah pada saat itu merintis di perbankan dengan gajinya ya kadang-kadang digaji, kadang-kadang enggak gitu ya. Dengan gaji padahal saya harus udah berkeluarga gitu kan, harus menghidupi keluarga sehingga ya harus karena kebutuhan. Jadi di awal-awal itu saya berpikir, ini bisnisnya apa ya? Skill saya memang ada di pengolahan hasil pertanian. Tetapi kan kalau lihat dari pangsa pasarnya apa ya? Jadi saya teringat dengan teman-teman ketika jual. Wah ini jualan nih kayaknya laris seperti kacang goreng. Iya. Akhirnya saya jual kacang goreng. Saya ingin membuktikan bahwa kacang goreng itu laris manis. Benar rupanya. Jadi pertama kali yang saya jual makan itu adalah kacang goreng. Jadi berbagai varian. Jadi termasuk buat kacang goreng apam gitu. Harus saya buat bungkus kecil-kecil gitu kan. Kemudian saya titipkan di beberapa warung bakso gitu. Nanti ketika pulang dari kampus saya ngambil, Mas udah laku berapa gitu ya. Gitu lumayan juga gitu ya. Jadi terus berkembang. Jadi termasuk jualan baju, bahan pakaian, kemudian beberapa produk makanan gitu ya. Mulai dikerjakan. Yang paling berkesan itu ketika kami di rumah itu dapur kami itu sudah mulai ada pesanan yang di luar kebiasaan produk kami. Lapis Surabaya. Ya walaupun keilmuannya itu memang pakan, tapi kan tidak 100% juga menguasai itu. Bagaimana sanggup nggak pesan waktu itu berapa loyang ya? Pokoknya lebih dari 10 loyang kalau nggak salah. Jadi loyang pertama, kedua, ketiga, keempat bantat. Padahal satu lapis Surabaya berapa telur dibutuhkan. Sampai ke loyang ke-7 masih bantat. Loyang ke-8 baru berhasil. Padahal kita ruginya sudah berapa banyak. Tapi keuntungannya dengan berhasil yang ini kita tahu formulasi yang tepat sehingga menghasilkan kue yang memang bagus gitu. Akhirnya alhamdulillah berhasil walaupun ya belum untung waktu itu, tapi untungnya dapat komposisi produk yang pas di pasar. Sehingga waktu kemudian mengalir saja bisnis itu. Anak saya hobinya makan yang kekinian gitu. Sehingga akhirnya susah makan karena tidak sesuai dengan kekinian. Tidak sesuai dengan seleranya. Akhirnya waktu itu hobinya adalah burger. Sehingga saya modifikasi burger itu yang sesuai dengan lidah orang Bangka. Waktu itu muncullah dengan burger namanya burger Jagger. Dari 1 gerobak akhirnya jadi 4 gerobak, bahkan satu malam itu gerobak itu bisa mendekati 800.000 dapatnya. Jadi hitung, saya mikirin apa saya resign aja jadi dosennya gitu kan. Karena ada penghasilannya begitu, jauh berlipat-lipat dari dosen. Tetapi ada satu kejadian yang membuat ini pembelajarannya. Pernah satu malam itu 1 gerobak lakunya cuma 1 roti. Dari 4 gerobak. Bayangkan aja stresnya seperti apa. Jadi kesimpulannya, kalau kita jatuh cuma 1 resep, bangun. Jadi kalau jatuh rugi, ya bangun lagi. Bagaimana caranya untuk bangun? Ketika anak kecil kita belajar jalan itu ya, dia jatuh, ya pokoknya nggak mikir dia sakit atau gimana, berangkat aja, natural aja, berangkat aja gitu. Nah gitulah. Jadi sampai kesininya akhirnya kita kekiniannya berusaha adaptasi ya, karena persaingan itu luar biasa. Kita harus beradaptasi dengan biaya operasional yang cukup lumayan, dengan 6 tenaga kerja, dengan beberapa toko itu
semakin hari semakin berat. Sehingga dengan kekinian yang dunia internet berkembang ya, nah itu efisiensi kita bisa lakukan, kita nggak perlu toko, kita cuma by order. Jadi terus begitu ya, memanfaatkan situasi. Jadi kesimpulan kedua, berbisnis itu kita harus sanggup untuk adaptif dengan situasi. Jadi kita bisa berkompromi dengan situasi itu. Jadi kalau kita berbisnis tidak mampu beradaptasi dengan kondisi kekinian, kayaknya sulit. Jadi untuk bisa bangun itu ya kita harus menyiapkan diri untuk bisa adaptasi terhadap perkembangan kekinian. Oke, jadi kita harus juga menyiapkan mental ya Pak. Oh iya jelas. Harus, tadi Bapak juga menjelaskan ada jatuh bangunnya mulai dari kacang. Iya. Kemudian kue lapis tadi sampai roti yang hanya satu terjual selama semalaman. Nah Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa ada jatuh bangunnya nih Pak. Nah Bapak sendiri nih Pak, cara Bapak bertahan atau inovasi Bapak sendiri nih di era digitalisasi. Kita tahu sendiri ya kan Pak, sekarang kita juga sudah mencapai gitu Pak industri 5.0. Bapak sendiri nih cara bertahan nih atau inovasi yang Bapak lakukan pada bisnis Bapak itu gimana sih Pak? Ya tadi saya katakan adaptasi ya. Kebetulan saya juga adalah hobi di fotografi, kemudian di rumah juga ibu atau istri itu hobinya memang basicnya jurnalistik. Jadi kedua hal itu, perkawinan kedua hal itu memang sangat diperlukan ya dalam menjual. Jadi kami memanfaatkan sosial media yang ada. Jadi ilmu fotografi itu betul-betul menjadi hal yang sangat penting. Jadi bagaimana menjual kue ketika di-share sosial media itu, setiap yang membuka itu pokoknya mau makan deh, mau nyicip gitu. Jadi kalau kita jualan, kalau ya pembeli itu belum nyicip itu kan belum tersampaikan. Kalau udah nyicip sudah tahu, oh ada bedanya. Seperti itu berhasil pasar marketnya. Sehingga keberhasilan kami menjual itu, beberapa produk makanan itu berawal dari bagaimana menyampaikan produk itu ke konsumen itu, menyampaikan kesan pertamanya itu bagaimana pas buka sosial media. Kalau kekinian itu kan internet ya, memaksimalkan internet, membukanya tuh bisa tertarik gitu. Nah itu bagaimana caranya? Saya pikir ilmu fotografi itu adalah ilmu yang penting untuk kekinian ya. Kemudian di videografi itu juga penting untuk menunjukkan dari sudut pandang dari produk itu seperti apa, sehingga merayu konsumen itu memang bisa dilakukan. Nah, itu. Jadi betul-betul memanfaatkan itu. Bahkan order produk itu sudah melalui sosial media, dan bahkan saya juga berusaha untuk membuat katalog itu melalui misalkan WhatsApp gitu kan, memanfaatkan itu sehingga konsumen itu dengan mudah langsung bisa baca, tinggal scan barcode ataupun share link kita, ngeklik link kita langsung ke katalog, di situ langsung bisa mengorder, langsung bisa transaksi di situ. Tinggal nanti offline-nya tinggal COD-nya bagaimana ngaturnya. Jadi itu juga efisiensi dari kita harus biaya cetak, harus segala macam itulah bisa sangat diminimalkan. Saya pikir dengan 4.0 ya, dengan revolusi industri 4.0 memaksimalkan internet itu, efisiensi biaya dari produksi itu bisa kita tekan. Jadi kami memanfaatkan itu. Itu kira-kira selama ini dilakukannya. Aduh keren banget. Jadi mengkolaborasikan ya Pak. Iya. Bapak di bidang fotografi, ibunya bidang jurnalistik. Jadi sama-sama saling melengkapi ya Pak ya. Jadi kita bisa menggiring sudut pandang konsumen itu ke arah produk yang kita jual. Jadi dari fotografi itu kita bisa mengajak konsumen untuk ini loh sebenarnya bagus, enaknya seperti ini. Ini untuk yang menggugah enak. selera konsumen ya Pak ya. Iya. Jadi bagaimana kita merayu di sosial media itu kan fotografi yang paling dominan berperan di situ. Jadi saya pun kamera yang tadi menggunakan kamera profesional, saya arahkan menggunakan HP aja. Bagaimana memaksimalkan HP? Karena apa? Dengan HP itu cepat sekali editing ada di sana, untuk nge-share cepat, lebih simple ya. Kita mau ngambil sesaat itu, ketika momen ada itu juga kita nggak butuh studio yang yang harus khusus banget untuk kita cukup memaksimalkan cahaya yang ada, mengambil foto itu sudah maksimal. Nah itu kita sudah bisa memberikan informasi tentang makanan itu secara natural. Jadi nggak juga ini cuma editing. Saya tuh berusaha menampilkan
karena gaya fotografi saya itu adalah jurnalistik juga, jadi saya betul-betul meminimalkan editing itu sehingga makanan yang disampaikan itu betul-betul natural. Oh, bagus, menarik tapi natural. Jadi kayaknya meminimalkan ini bohong karena edit, nah gitu. Jadi kemampuan fotografi menjadi dominan dalam menjual produk. Nah, mungkin bisa nggak Pak spill nih produk bisnis Bapak yang sekarang Bapak sedang jalani nih Pak? Ya, di rumah itu kita mereknya Denastar ya. Denastar. Kalau dibuka-buka itu ada produk Denastar. Nah, sekarang yang kekinian itu turunnya dari Denastar itu ya anak saya yang mulai belajar berbisnis itu ya. Namanya itu adalah sus gedabeng. Gedabeng. Ya. Itu gedabeng itu apa Pak? Gedabeng itu kan bahasa Bangka ya, artinya besar gitu ya. Jadi sus yang ukurannya abnormal dari yang biasa. Dan alhamdulillah tuh saya lihat tuh lumayan konsumen cukup menggemari juga itu. Sebenarnya ini juga strategi pasar juga ya. Kami berusaha untuk ketika satu produk itu peaknya sudah mulai menurun, kami itu memunculkan produk yang baru, makanan yang baru. Ketika peaknya itu menurun dari pemasaran selalu yang baru. Karena kan copy paste dari teman-teman di khususnya di Pangkal Pinang itu dalam produk makanan kan cepat sekali ya. Kalau satu itu berhasil langsung copy paste cepat. Thai itu rame, langsung nanti sama-sama naik, nanti sama-sama ambruk gitu kan. Kemudian jeruk peras, jadi sama-sama naik, sama-sama juga ambruknya. Jadi saya bertahan itu agar tidak seperti itu, ya itu tadi. Denastar punya khas, kita varian produknya banyak dengan kualitas yang memang rasanya itu nggak main-main, memang kualitas kita pertahankan. Bahan-bahan yang kita gunakan memang bahan-bahan yang berkualitas sehingga konsumen itu ketika nyicip ya levelnya itu bukan level rasa menengah ke bawah tapi rasa level menengah ke atas. Nah, gitu. Jadi langsung terekam ya Pak di memorinya bahwa Denastar ini enak gitu dan akan membeli lagi. Iya, gitu. Nah, menurut Bapak nih Pak, gimana sih Pak pandangan Bapak nih terhadap mahasiswa yang sekarang kan banyak sekali ya Pak kita lihat bahwa mahasiswa terutama Pak di kami sendiri mahasiswa agribisnis yang sudah membuka bisnis gitu Pak. Namun ketika terjadi goncangan atau sedikit masalah itu tidak istiqomah. Nah, pandangan Bapak sendiri itu gimana Pak? Jadi ini perlu keyakinan ya dalam mengasah mental. Saya yakin bahwa Allah itu memberikan jatah gagal itu sudah ditetapkan dalam Yaumul Mahfuz. Jatah gagalnya sudah dituliskan berapa. Jadi langkahnya ya mempercepat jatah gagal itu habis. Saya sih gitu. Jadi dari perjalanan ternyata iya kan gagal. Ada sedikit naik nanti turun lagi. Nah kayaknya ini mulai habis nih jatah gagal saya tuh kan. Kayak gitu soalnya begitu. Udah mulai. Jadi kalau kita melempar satu produk itu, alhamdulillah responnya cukup bagus gitu. Ketika melempar produk baru, respon cukup bagus. Itu menurut saya tuh jatah gagalnya tuh mulai berkurang. Jadi bagi saya saran saya sih bagusnya untuk menyemangati itu. Ya udah kita habiskan aja jatah gagal itu, lakukan aja pokok. Jangan terlalu banyak menghitung juga. Memang iya ya dalam bisnis itu kita harus membuat bisnis plan. Itu kan untuk mengurangi resiko kegagalan. Tapi juga kalau kita berorientasi itu kayaknya ketakutan akan banyak sekali. Jadi menurut saya ya sudah, yang kita perlukan adalah pengalaman dalam melakukan suatu kegiatan. Di situ insting kita akan jalan. Oh, ini akan menguntungkan atau tidak sih? Gitu ya. Pebisnis juga butuh insting juga, butuh refleks ya. Yeah. Oh, ini untung kayaknya. Nah, dan setelah merasakan keuntungan, ya sudah lakukan saja. Kalaupun itu gagal, artinya kita sedang mengurangi jatah gagal kita. Gitu. Aduh, keren banget nih Pak. Kayaknya kita berbicara sama Bapak nih, ngobrol bareng Dekan Agripreneur di Mata Pak Ade cukup sekian nih Pak. Ada nggak Pak closing statement buat teman-teman mahasiswa nih Pak? Ya, mahasiswa itu kan akan jadi alumni. Semua masyarakat itu menuntut mahasiswa yang jadi alumni atau sarjana itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kita akan susah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru kalau kita pun di waktu kuliah itu tidak berlatih menciptakan lapangan pekerjaan.
Kan gak sinkron tuh. Ketika lulus jadi sarjana dituntut untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, sedangkan pada saat masa kuliah tidak pernah belajar menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kan bagaimana? Nah, bagaimana cara kita untuk belajar menciptakan lapangan pekerjaan baru? Ya, entrepreneur, berbisnis. Nah, itu akan sinkron. Ketika lulus akan merekrut orang-orang untuk bekerja dengan kita, itu kan bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, terbalik. Alumni ini akan mencari pekerjaan. Betul kan? Betul. Iya, jadi oleh sebab itu kita zamannya kuliah tuh berbeda antara waktu saya dulu dengan sekarang. Kalau dulu para orang tua tuh bilang, nah kamu jangan kemana-mana ya, pokoknya selesaikan kuliahmu. Kamu gak usah kerja di mana-mana, kuliahmu selesaikan. Itu dulu. Kalau sekarang kuliah itu sambil bekerja. Kuliah itu apa? Belajar menciptakan pekerjaan baru. Itu kuliah yang sesungguhnya gitu. Kalau sekarang kan gitu ya. Wah, luar biasa sekali nih. Kita ngobrol bareng sama Bapak Dekan. Semoga nih Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi bisa diterima oleh mahasiswa dan dapat bermanfaat ya Pak ya. Amin. Mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Saya Siti Zalika, mahasiswa jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!